Kerukunan keluarga Sinjai. Ya, jadi dia katakan, kenapa itu Turate? Bukan Turate ya, saya bilang, Mama Paji itu dari tukang cetaknya, dan saya pikir tidak apa-apa lah saya pakai itu aja daripada membuang spanduk itu, sayang ya. Jadi saya akan pakai saja, dan saya akan siap menjelaskan kepada siapapun yang bertanya. Akhirnya kerukunan KKTJ lahirlah, kita singkatan KKTJ Balikpapan. Kenapa diberikan ada Balikpapannya? Karena kami berada di kota Balikpapan. Jadi supaya peribahasa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi kita juga menghargai. Makanya kita berikan nama Kerukunan Keluarga Turatea Jeneponto Balikpapan. Ya, itu perjalanan awal pendirian daripada kerukunan keluarga Turatea ini. Alhamdulillah ketika pertemuan tanggal 3 Desember itu sudah mulai ada hadir, ya, ada Pak Arfan anaknya Karemangu. Perjalanan awal pendirian daripada kerukunan keluarga Turatea ini. Alhamdulillah ketika pertemuan tanggal 3 Desember itu sudah mulai ada hadir, ya, ada Pak Arfan anaknya Karemangung, yang ternyata beliau yang dulu merencanakan mendirikan KKT ini, ya. Kemudian ada Erlan Karengayo yang mulai bergabung, kemudian ada Samsudin Ciwa, ya, yang datang dari Batam, dan beliau banyak sekali masukan-masukan buat kita, kerjasama dengan sekretaris kita Pak Rusdan. Kemudian ada Pak Haji Kasmir. Jadi Haji Kasmir sebagai bendahara umum, meskipun beliau ini sangat sibuk dan sempat diributkan sebenarnya, tapi saya pikir janganlah kita mengganti, karena kenapa? Kita butuh orang. Jadi kita harus bersabar semuanya, kita harus jelaskan ini semua kepada KKT Pusat bahwa keadaan kami seperti ini, yang mana hampir 80% adalah sopir-sopir, ya, buru-buru juga yang ada di sini, asongan-asongan yang ada, ya. Pada saat bulan Januari, kebetulan setelah pembentukan SK sudah datang, maka ada permasalahan yang pertama terjadi, yaitu asongan-asongan Jeneponto yang banyak berjualan di pelabuhan dilarang untuk berjualan saat ini. Karena kenapa? Memang rencana dari pelabuhan ini menaikkan taraf standar internasional, dan itu otomatis asongan-asongan harus dibersihkan, ya. Tetapi yang ada adalah tinggal penjual di atas di kantin. Nah, yang masalah asongan ini sekitar kalau nggak salah 135 orang, dan yang jual di kantin cuma 20 orang, ya. Nah, ini asongan-asongan ini yang sudah ada dari katanya sih tahun 80-an. Nah, mereka sudah ada yang jualan di situ, sehingga mereka itu merasa bahwa disinilah sumber penghasilan saya, ya. Akhirnya kami mengadakan pertemuan, menampung unek-unek mereka, dan kami melaporkan, mengadakan mediasi kepada pihak Pelindo. Kemudian selanjutnya pihak Pelindo menyarankan untuk membuat surat ke DPRD, dan akhirnya kami sampaikan ke DPRD, ke Ketua DPRD. Sudah turun suratnya sudah disposisi ke Komisi 2, sudah dijadwalkan, tetapi ternyata belum, sampai sekarang ini belum ditandatangani oleh Ketua DPRD. Nah, sampai sekarang ini mereka sudah mau bergerak, asal-asal ini mau demo. Saya bilang, saya minta maaf, sabar dulu, ya. Bagaimanapun kita sudah terjadwal, sebenarnya kita tinggal aplikasinya, karena Pak Ketua belum tanda tangan. Jangan sampai hal sepele ini membuat kita lebih susah untuk dikomunikasikan lagi, ya. Kemudian setelah itu ada lagi permasalahan sopir dari Jeneponto, sopir Avanza, ya. Jadi beliau adalah sopir taksi keluar kota. Jadi taksi itu ketika ada penumpang-penumpang dari bandara, dari pelabuhan yang ingin keluar kota, misalnya ke Sangatta, ke Bontang, dan takdir menentukan bahwa beliau kecelakaan. Jadi kecelakaan di sekitar arah Kutim sana, Kutai Timur, Sangatta menuju Melak.
ya daerah Melak, dan itu mobilnya sudah hancur, dia tabrakan dengan bus cendana, dan sopir ini penumpangnya meninggal 2, ya. Dan dia sendiri, sopirnya sendiri patah-patah, jadi kakinya itu patah, satu kaki itu patah 3, ya. Dan karena tomang jenis pontun aku tipe tak boy, tangan juga patah, kemudian dagunya retak. Pada saat itu dirawat di rumah sakit Awe Sarani. Kemudian dia itu terdaftar di BPJS tapi kayaknya belum pernah bayar. Jadi ketika dia komunikasi, bagaimana kami ada BPJS belum pernah bayar, jadi saya komunikasikan ke DKK Balikpapan, ternyata dia katakan bahwa kalau dibayar itu insya Allah aktif, ya. Jadi sekarang ini sementara dia dirawat di rumah sakit Awe Sarani Samarinda, dia pakai jaminan dari Jasara Harja. Cuman kalau Jasara Harja kan maksimum 20 juta untuk si korban yang masih hidup, ya. Ketika dia ada 3 hari dirawat sana, dan dia orangnya kerjanya sopir dan orang tuanya itu asongan di Pelabuhan Semayang dan harus dijaga di sana, tidak ada keluarga dan punya anak bayi umur 3 bulan dan harus tidur di luar karena tidak boleh masuk di rumah sakit. Jadi dia anak bayi itu dibawa tidur oleh ibunya, istrinya Beang ini tidur di bawah pohon. Nah, saya merasa di situ kayaknya merasa kita harus cari solusi apa yang harus kita beritahukan kepada dia. Jadi pada saat itu solusinya saya katakan boleh nggak misalnya dibawa ke Balikpapan saja, dan dengan pamit kepada dokternya dengan alasan seperti itu bahwa kami tidak ada keluarga di sini dan kami hanya mengharap dari kunjungan orang-orang yang memberi sumbangan-sumbangannya. Jadi pada saat itu masuk di akalnya keluarganya dia, dan ternyata 2 hari setelah itu beliau sudah datang di Balikpapan. Saya diinformasikan, dari saya datang besok, ya, di rumahnya yang masuk gang-gang sempit tuh, saya lihat di situ berapa prihatin saya melihatnya. Saya menghubungkannya dengan tujuan mendirikan KKTJ ini. Saya kira ini yang perlu kita pikirkan bersama. Alhamdulillah kami datang, kami ngobrol, meskipun dia sesekali berteriak karena tidak sanggup, tidak bengkaknya itu mulai kelihatan, ya, dan dia ternyata minta paksa keluar dari rumah sakit sehingga tidak dapat surat rujukan dari rumah sakit Awe Sarani Samarinda. Ya, awalnya saya pikir sih nggak masalah, mungkin dia mungkin kuat aja apa dan sebagainya. Kemudian 2 malam berikutnya kakaknya datang ke sekretariat nangis-nangis bahwa Beang dibawa ke puskesmas karena dia berteriak terus sepanjang waktu di rumah dan orang merasa terganggu. Dan kemudian ketika diperiksa di puskesmas ternyata itu terjadi pembengkakan, dan yang patah-patah di pahanya ini ternyata bernanah patah-patahannya itu, sehingga sempat diperas sama suster dan dokternya. Saya masuk, saya tanyakan kenapa, dia bilang ini kenapa berani sekali dia bawa pulang pada saat itu, ya. Kenapa tidak langsung dibawa? Saya katakan sama dokter, dok, udah kita sebentar baru pikirkan itu, yang penting sekarang bagaimana korban ini bisa dapat pelayanan, ya. Sekarang dengan keadaan seperti ini tolong carikan rumah sakit yang bisa menampung dia. Jadi beliau menelpon, dokternya menelpon ke rumah sakit Pertamina, menelpon ke rumah sakit umum Balikpapan, Kanujoso, menelpon ke rumah sakit umum daerah, menelpon ke Ibu, sekitar hampir 1 jam dilacak di mana yang bisa menampung dia, dan ternyata terakhir ada jawaban dari rumah sakit umum Kanujoso. Akhirnya alhamdulillah kami antar ke sana, ambulans berjalan karena saya juga pulang ngambil mobil ke rumah, mengajakin berapa orang, 4 orang lagi, ayo kita ke sana mengunjungi dia. Dan ketika sampai di rumah sakit, ternyata di sana awalnya dimintain panjar karena dia termasuk pasien umum. Kemudian
ketika saya bertanya kenapa dia kena umum, ternyata ada masalah di pendaftaran. Masalahnya dia minta dengan surat keterangan misalnya jasa rajanya, surat pelaporan polisiannya. Ketika saya tanya keluarganya, ternyata nggak ada yang punya, ternyata masih ada di sopir, di polisi. Jadi saya telepon polisinya, alhamdulillah janjian besok tolong diberikan, karena kami ini akan laporkan ke Jasara Harja, ke polisian, ke bagaimana juga untuk memediasi ke BPJS-nya, karena BPJS-nya belum berlaku padahal sudah dibayar pada saat itu. Jadi saya datangi bagian kasirnya, saya datangi tempat pendaftarannya, diberikan alasan, saya minta tolonglah bagaimana, apa yang kebijakan bisa kami lakukan ya dengan warga kami. Akhirnya dia berikan gini, untuk sementara gini, kita tetap berlakukan umum dan Bapak diberi waktu 3 hari untuk mengurusnya. Apakah dia bisa ditanggung oleh BPJS? Ya. Akhirnya besoknya kami bertiga jalan mengunjungi rumah sakit, mediasi, kemudian ke Jasara Harja dan BPJS. Alhamdulillah kerjasama itu dan komunikasi yang ada, BPJS siap menanggung dan beliau juga sudah membayar BPJS-nya ya, beberapa hari yang lalu. Artinya pihak BPJS langsung menghubungi pihak Rumah Sakit Umum Kanujoso bahwa si pasien itu ditanggung oleh BPJS. Alhamdulillah kami dapat telepon dari keluarganya Beang bahwa kami sudah dilayani dengan maksimum, bahkan dengan dokter-dokter utamanya. Alhamdulillah. Jadi kita di sini merasakan bahwa manfaat dari KKTJ itu mulai dirasakan oleh masyarakat. Kemudian selanjutnya ada beberapa lagi permasalahan, terakhir masalah PDAM dan sebagainya yang kita tampung ya. Nah, dari sini kita muncul semangat untuk lebih menyatukan hati kita, menyatukan pemikiran kita bahwa KKTJ itu memang kita perlukan ya. Dan kemarin juga bulan Februari untuk pertama kalinya KKTJ kita ini mengikuti kegiatan Pawai HUT Kota Balikpapan. Jadi di sini ada tari kolosal ya, jadi ibu-ibunya yang semangat sekali ya, meskipun tari kolosal ini saya buat list di grup BA tidak ada peserta, akhirnya saya mendaftarkan diri sendiri karena saya lihat juga pada saat saya rapat banyak bapak-bapak yang mendaftar untuk ikut tari kolosal ya, meskipun saya sendiri tidak pernah menari gitu, tapi saya merasa saya harus tampilkan jenis ponto ya. Akhirnya ada ibu-ibu 4 orang datang mendaftarkan diri, terus datang lagi 1 orang, karena saya pada saat rapat menargetkan 10 orang, ternyata kita cuma dapat 5 orang dan saya siap untuk turun sendiri karena saya lihat di lapangan ternyata banyak laki-laki yang turun, banyak bapak-bapak turun, dan saya pikir ya siapa tahu ini juga olahraga buat saya ya. Pada saat itu dimintai, mana ada enggak pelatih tari dari Jenet Ponto biar kita bawakan tarinya Jenet Ponto dalam tari kolosal. Saya bilang saya belum dapat pelatih tarinya. Akhirnya berlangsunglah latihan tari kolosal. Awalnya ibu-ibu malu, jadi saya antar langsung turun bawa mobil ya, ada yang siap mengantarkan kita bersama-sama semua. Pertama datang, jadi setiap hari Sabtu Minggu latihan selama 4 minggu itu dimulai diaktifkan ya. Akhirnya sebenarnya saya nyari yang muda-muda, makanya saya buka list kalau saat itu, tapi ternyata yang muda-muda itu nggak ada yang daftar, malah yang daftar itu adalah ibu-ibu, dan saya apresiasi sekali dengan ibu-ibu ini bahwa luar biasa buat saya ya. Jadi karena memang ini KKT masih baru, jadi saya tidak tahu harus kemana mencari anak-anak muda ya. Jadi saya hanya minta kepada bapak-bapaknya kalau ada anak-anaknya tolong deh dimasukin ke sini, dibawa untuk pelatihan tari kolosal. Tapi sampai terakhir pun ada kelompok dari ibu-ibu IC, tapi pada saat itu ada yang agak kurang, hampir pingsan, jadi akhirnya batal. Kemudian masalahnya juga saya meminta kepada para penari pada saat itu menanggung biaya sendiri-sendiri ya, karena kami KKT belum punya dana ya. Selama ini ya dana untuk operasionalnya, bensin apa dan sebagainya
yang masih kita tanggung ya. Jadi alhamdulillah kalau ada rezeki aja kita nanggung ya. Kemudian tari kolosal alhamdulillah berjalan, dan pertama kalinya menari sampai ratusan orang di lapangan, selesai tanggal 10. Nah, saya berpikir tentang pawai, karena pawai pada saat itu tanggal berapa ya, 23 kalau nggak salah, 3 Februari. Jadi ketika tanggal habis pawai itu saya buat list lagi, siapa yang mau ikut pawai. Jadi saya sengaja pasang keluarga-keluarga saya untuk memancing dulu pengurus-pengurus, meskipun saya belum tanya bahwa dia mau ikut apa enggak ya, karena memang harus persiapan baju adatnya dan sebagainya. Tapi saya nekat aja, udah daftar aja gitu. Akhirnya sampai seminggu itu saya hidupkan lagi, saya pancing lagi, alhamdulillah mulai banyak yang mendaftar pawai ya. Jadi saya kasih target ke KKT saya, insya Allah dari KKT Jeneponto itu ada 60 orang ya. Alhamdulillah kuota itu hampir terpenuhi, dan ibu-ibu kita lebih banyak dari kerukunan keluarga Sulawesi Selatan itu sendiri. Pada saat mendekat hari H-3 itu kita ketemu, ternyata ada satu pelatih tari dari Jeneponto namanya Ibu Rahmi ya. Sebenarnya dia bukan pelatih tari khusus, cuman sering ikut kegiatan-kegiatan seperti itu, sehingga saya minta tolong kepada ketua pelantikan. Saat itu saya dapat informasi dari sungguh bahwa sebenarnya ada loh yang pintar menari, guru TK itu namanya Bu Rahmi, itu keluarganya Pak Basokati. Jadi saya hubungi Pak Basokati. Pak Basokati ternyata katanya ada keluarga tak namanya Bu Rahmi, tolong deh dicarikan supaya kita berusaha komunikasi untuk rencana pelantikan, latihan tari untuk pelantikan. Pada saat itu pawai tinggal 3 hari, dan kalau mau menampilkan tari saya pikir kalau 3 hari itu sudah tidak mungkin ya. Jadi begitu ketemu Bu Rahmi, ternyata dia siap, dia meyakinkan ibu-ibu bahwa 3 hari, 2 hari yang kita maksimalkan yang terakhir insya Allah kita siap. Jadi saya komunikasi terus dengan Ibu Rahmi, mengatur masalah persiapan untuk pawai. Alhamdulillah di rumah ini, di sini nih latihan dari pagi, terus nanti sore datang lagi, malam sampai malam Isya latihan mereka. Saya pikir fasilitasnya seperti ini apa adanya, kita maksimalkan apa yang ada, jangan menuntut yang banyak-banyak tapi kita tidak bisa berbuat apa-apa nantinya ya. Jadi apa yang ada pun kita maksimalkan saja ya. Jadi saya apresiasi kepada Ibu Rahmi yang sangat memicu semangat ibu-ibu, sampai ibu-ibu itu kasihan, jujur banyak yang gendut, dan kalau kita lihat dari rekaman video yang ada sekarang ini pasti banyak kekurangan, dan banyak sekali kekurangan. Tetapi ketika disebut nama Kabupaten Jeneponto, kerukunan keluarga Turatea Jeneponto di depan wali kota, dan melihat ibu-ibu menari, maka salah seorang dari pejabat yang berdiri, yang sedang duduk di situ ngomong gini, kalau yang lain penarinya muda-muda, tapi Jeneponto dengan pertama kali dan memanfaatkan ibu-ibu yang ada, ini yang luar biasa. Dan kita ada kepuasan tersendiri ya, meskipun pada saat itu kaki sudah seret-seret ya. Jadi pada saat pawai juga banyak kisah yang luar biasa kita alami, karena pawainya ini jam 2 Pak, jam 2 siang pada saat terik-teriknya matahari ya. Dan dari panitia kita dibagikan air 3 dos, sedangkan kita antara 50 sampai 60 orang peserta. Kita sudah hadir sebelum jam 12 ya, kita sholat duhur, kemudian ada Pak Samirudin, ada Pak Muslimin yang malamnya itu kebetulan juga rapat panitia rutin untuk persiapan pelantikan, dan malamnya itu diangkat Pak Muslimin sebagai koordinator pawai. Alhamdulillah di situ. Jadi kemudian malam itu juga kita buat yel-yel dengan seketika, kemudian Ibu Rahmi dengan Armiati dan Cinong itu sekejap menciptakan lagu untuk Jeneponto ya, yang saya salut dengan lagu ini, dan saya pikir saya akan ingat terus ini. Jadi lagunya seperti ini.
KKTJ Neponto Balikpapan, kami siap mendukung Balikpapan untuk jadi penyangga ibu kota negara. KKTJ Neponto memang bagus, 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 bagus memang tong. Kemudian ada yel-yelnya, KKTJ Neponto bagus, bagus, bagus memang tong. KKTJ Neponto bagus, baji gaus sama turu. Alhamdulillah. Mungkin kita belum tampil maksimal, belum meraih yang terbaik, tetapi dengan kehadiran kita sepanjang perjalanan kita bernyanyi, banyak penonton yang langsung kaget, "Ih, ada juga Jeneponto." Nah, saya kira ini orang Jeneponto yang kaget melihat keberadaan peserta pawai dari Jeneponto. Kemudian ada seseorang sekeluargaan, ada anak-anak yang dengan lugunya mengatakan, "Pak, Mama, ada Jeneponto, Mak." Ya, sampai dia rekam. Gitu. Dia berhentikan mobilnya. Dia jalan pelan-pelan sambil merekam kita. Jeneponto, Jeneponto, kasih tangan begitu. Itulah yang kami mungkin tidak mendapatkan kepuasan dari segi materi, tetapi kami mendapatkan kepuasan dari segi perasaan bahwa Jeneponto ini sudah bisa hadir di sini. Ya, itu yang luar biasa. Meskipun sepanjang perjalanan itu hampir 1 kilo, sebenarnya tidak terlalu jauh, cuman yang antriannya terlalu panjang sehingga kelelahan yang luar biasa. Sampai terakhir di depan Kodam itu, satu air gelas itu saya lihat ibu-ibu tuh sampai minum 3-4 orang satu gelas. Kita kehabisan air pada saat itu dan tidak toko pada saat itu, karena itu sepanjang itu kantor-kantor ya. Jadi saya pribadi mengingat bahwa sebagai ketua pada saat itu saya mengutamakan mereka ya. Saya pura-pura tidak haus meskipun saya sendiri haus ya. Alhamdulillah ketika dekat dari perumahan depan imigrasi sudah mulai ada penjual, dan luar biasa dari kerjasamanya Pak Samsudin Desewang Melawai bersama istrinya yang awalnya hanya menonton, mengikuti kita dari belakang, bahkan membelikan kita ketika habis air dia langsung lari membeli 1 dos air dan membagikan kepada kita, membelikan kita gula-gula bonbon orang Balikpapan bilang. Dan saya haru melihat perjuangan itu. Warga, sopir-sopir juga yang ikut membantu merasa memiliki bahwa KKTJ Jeneponto itu milik saya gitu loh ya. Dan alhamdulillah pada saat itu setelah tarian disebut nama Jeneponto dan masalah pelantikan disinggung di depan wali kota, ada rasa haru buat kita semua di KKT. Kemudian kita luapkan kegembiraan kita berfoto bersama di depan sebuah masjid ya. Jadi saya lihat dulu apakah kita tidak mengganggu di tangga-tangga masjid itu. Ada ide untuk kita berfoto bersama, bernyanyi bersama. Dan pulangnya harus jalan kaki lagi ke lapangan Merdeka. Nah, ini perlu koordinasi ke depan bahwa mudah-mudahan ada bantuan dari pihak angkot-angkot untuk membuat kita kembali ke sana ya. Dan saya nggak pulang lagi ke lapangan Merdeka. Saya pikir sudah terlalu capek, sudah tidak bisa jalan. Saya berjalan mengarah Taman BKP dan alhamdulillah ketemu dengan orang KKTJ yang melihat kita duduk di situ kecapean dan menawarkan diri untuk mengantarkan kita pulang ke sekretariat. Alhamdulillah luar biasa sekali, dan rasa persaudaraan itu mulai terasa. Yang sekarang ini KKT Jeneponto beralih pikiran untuk bagaimana rencana pelantikan tanggal 4 April nanti ya, di Balikpapan ini. Saya pribadi sudah pulang ke Makassar, sudah ada pertemuan meskipun mungkin belum maksimal ya. Dan rencana orang KKT yang datang sudah sekitar 60 orang, yang terdaftar sekarang sudah 40-an lebih dari KKT pusat dan orang-orang Makassar, pengurus Makassar. Kemudian saya berkunjung mencoba untuk berkomunikasi
dengan sepri-sepri Pak Bupati dan Wakil Bupati. Meskipun saya 2 kali datang, tapi tidak sempat bertemu dengan beliau lagi sibuk semuanya, ya. Jadi saya hanya titip pada Sepri, berpesan pada Sepri menitip undangan dan proposal. Jadi kita apa adanya ya. Jadi proposal yang ada saya titipkan ke rumah-rumah jabatan yang ada. Mungkin cuma saya tidak kasih kepada Pak Sekda, ya saya kekurangan waktu sudah untuk beliau, memang berdekatan rumah sih. Cuma saya lihat waktu mepet sekali, saya harus pulang. Pesawat saya sudah saya ambil, jadi saya sempat juga ke kantor Kapolres ya, dan juga menitip proposal ya. Saya hanya ya memberikan kalau memang ada, ya syukur alhamdulillah. Kepada Komandan Kodim juga saya datang menitip ke Kodim ya. Kebetulan bapak saya orang kerja tugas di Kodim dulu, terakhir 89 pensiun ya, jadi Haji Panisi ya. Jadi saya balik ke kampung saya, kebetulan kampung saya di Pamisoran, dan saya ingin menikmati bersama ibu saya yang masih ada, alhamdulillah. Saya mohon doanya ya, semoga saya diberi kesehatan, terus berpikiran-pikiran positif, saya diberikan iman yang lebih baik lagi, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, untuk memberikan yang terbaik buat KKTJ kita, untuk memberikan yang terbaik buat warga-warga kita Jeneponto. Dan saya berpesan, otomatis di awal-awal kita berdiri ini pasti akan banyak kekurangan. Kekurangan itu bukan berarti kita harus lupakan, tetapi dibahasakanlah dengan enak ya, sehingga tidak ada ketersinggungan, karena kita butuh penyatuan hati di antara kita sebagai warga Jeneponto, sebagai orang KKT Jeneponto ya. Jadi bagaimana kita bisa menyatukan pikiran ke depan, saling berkomunikasi dengan baik, menjaga perasaan di antara kita, dan mengkomunikasikannya ya, sehingga kesalahpahaman itu bisa terhindarkan dan tidak memecah belah kita ya. Semoga KKTJ ini bisa betul-betul memberi manfaat ke depannya setelah pelantikan ini ya. Jadi pelantikan itu hal yang luar biasa buat saya, tetapi yang lebih luar biasa lagi adalah apa yang kita lakukan setelah pelantikan itu sendiri. Jangan sampai kita gencar dengan pelantikan ini, tapi setelah pelantikan itu betapa sayangnya tidak ada yang bisa kita lakukan. Dan ini organisasi sosial, organisasi kemasyarakatan, otomatis kita jangan berpikiran keuntungan di dalamnya ya, keuntungan yang bisa keuntungan secara materi ya, tapi keuntungan dengan keadaannya kita berkumpul itu otomatis ada ya. Misalnya dengan adanya kerukunan ini kita bisa mendapatkan job-job dari pemerintah setempat, atau mendapat pelayanan-pelayanan pelatihan dan sebagainya untuk warga-warga kita, dan itu yang kita bahasakan ya. Kemudian saya baru-baru komunikasi juga dengan kebetulan ketua perindustrian UMKM itu, pelaksananya adalah senior saya dulu di Unhas, dan saya minta tolong kepada beliau kalau ada program di sana, tolong saya dimasukkan, dan beliau bersiap insya Allah. Kemudian ada juga senior di Snaker, dia juga siap membantu. Kemudian di dinas karantina pertanian Balikpapan, ternyata kepalanya kakak senior juga di Unhas dulu, dan saya sudah bahasakan bagaimana saya bisa mengadakan kerjasama dalam program-program yang bisa diambil oleh KKT Jeneponto ini ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya semua dari Allah Subhanahu wa taala. Saya manusia biasa, saya manusia yang punya banyak kekurangan otomatis, apalagi saya tidak terlalu pengalaman dalam organisasi. Saya sudah katakan kepada warga-warga pada saat mereka memilih saya untuk menjadi ketua, saya sudah katakan bahwa saya tidak punya pengalaman. Saya awalnya itu hanya ingin mengumpulkan orang-orang Jeneponto, bagaimana kita bersama-sama berpikir tentang Jeneponto, tentang warga Jeneponto yang ada di sini ya. Otomatis tidak ada yang 100% sempurna, otomatis ya. Pasti kita banyak kekurangan, tetapi semoga itu perlahan-lahan kita perbaiki ke depannya ya. Jadi tak ada gading yang tak retak ya, apalagi KKT ini masih baru,
tetapi dengan semangat kita, dengan kebersamaan kita, menghilangkan ego kita, mendahulukan kepentingan bersama warga Jeneponto, saya kira Jeneponto akan tetap berjaya di kota Balikpapan ini, apalagi ini akan menjadi IKN, ibu kota negara. Maka semoga Jeneponto, warga Jeneponto itu jangan hanya sebagai penonton, ya. Jadi bagaimana supaya kita jadi penonton, jangan gampang terpecah belah. Ya. Kita menyatukan visi dan misi kita sehingga kita bisa ambil bagian ketika IKN ini benar-benar dipindahkan sudah di wilayah Sepaku Penajam sana, dan kita hanya 20 km dari sana, ya. Jadi salam KKT, terima kasih dukungannya KKT Pusat, pemerintah Kota Jeneponto, dan kota kami di sini Balikpapan, pihak Muspidanya itu pihak wali kota dan wakil wali kota sudah memberikan dukungan yang luar biasa buat kami, ya. Jadi ini ya berita yang sangat baik buat kita. KKT Jeneponto adalah orang-orang yang gagah berani. Jeneponto adalah orang yang perkasa dan bisa berbuat seperti orang lain dan bisa lebih daripada orang lain, ya. Ini yang kita perlu kuatkan dalam persatuan kita ini. Semoga kedepannya orang-orang Jeneponto juga bisa berkarir lebih tinggi lagi, bukan hanya sebagai pengikut lagi di kampung orang, insya Allah. KKT Jeneponto, Kabupaten Jeneponto, jaya selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.